Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di channel SDN Lumajang 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah: pertama, setelah mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Kemudian, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Yang terakhir, siswa melakukan pengamatan dan diskusi. Siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran pertama. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Nah, mari kita membaca. Di sini ada bacaan yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, setelah membaca cerita barusan, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kemudian, tugas kalian tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Paragraf 1, pokok pikirannya apa? Serta paragraf 2. Nah, anak-anak, cara untuk menentukan pokok pikiran adalah dengan membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kemudian, menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Kemudian, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi.
pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar-gambar berikut. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Coba kalian perhatikan dari gambar di atas. Apakah kalian dapat melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan, salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Nah, anak-anak, apakah kamu tahu apa yang disebut gaya? Ketika kamu mendorong meja dan hasilnya meja itu bergeser, aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas jika diremas sehingga bentuknya berubah, itu pun disebut gaya. Jadi, kesimpulannya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, tugas kalian, tulislah pada buku catatan gaya apa yang telah kamu lakukan atau kamu lihat pada hari ini. Tulislah dengan menggunakan ejaan yang tepat. Nah, anak-anak, kalian tadi telah mengetahui apa pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Yang pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Silahkan kalian cari tahu. Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Kemudian, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Kemudian, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Yang terakhir, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Nah, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, pada gambar tadi, gambar yang pertama kita dapat melihat ini menggunakan gaya otot. Kemudian gambar yang kedua menggunakan gaya listrik. Gambar yang ketiga menggunakan gaya magnet. Nah, untuk gambar yang keempat dan yang kelima, silahkan kalian isi. Nah, di sini Bapak kasih contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot. Yang pertama ada anak-anak yang sedang tarik tambang, yang kedua pengrajin tanah liat, yang ketiga ada ibu yang sedang menggendong anaknya, dan gambar yang keempat ada sapi yang sedang menarik gerobak. Nah, anak-anak, dari pelajaran barusan kalian telah mencermati teks bacaan yang disajikan tentang suku bangsa di Indonesia. Kalian pun telah menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya. Kemudian kalian telah berlatih menulis pokok pikiran. Nah, kalian juga telah belajar tentang pengertian gaya dengan tepat. Maka tujuan pembelajaran untuk pengajaran kali ini telah terpenuhi. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakailah masker, dan jagalah jarak. Tentu jangan lupa berdoa. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.